bahagia di penghujung usia. Kami kutip dari kitab Al-Jaza'u min Jinsil Amal. Diterangkan bahwa ada seorang syekh yang bernama Syekh Amir. Beliau seorang yang ahli qiraat di lembaga Majma'il Malik. Beliau ini ahli qiraat, ahli baca Quran, hafidh, mengajar Quran sepanjang hidupnya. Kemudian diuji oleh Allah, tiba-tiba pita suaranya hilang. Sehingga selama 7 tahun beliau hanya berbicara dengan isyarah. Tapi itu tidak menjadikan beliau berhenti untuk mengajar qiraah. Beliau tidak menjadikan berhenti untuk mengajar Al-Quran. Carane nek salah dibenerke, nek bener dikasih isyarah dengan isyarah-isyarah tangan dan bibirnya tanpa bisa mengeluarkan suara. Ibu, tiba-tiba Syekh Amir ini sakit 3 hari di rumah sakit. Di dalam sakitnya itu para perawat, para dokter dibuat kaget karena ada suara nyaring yang merdu membaca alunan suara qiraah, membaca Al-Quran yang sangat indah. Ternyata yang baca adalah Syekh Amir. Bagaimana mungkin pita suara yang sudah hilang bisa kembali selama 3 hari berturut-turut, sehingga waktu 3 hari ini digunakan oleh Syekh Amir untuk mengkhatamkan Al-Quran. Setelah 3 hari beliau mengkhatam Al-Quran, tiba-tiba Allah mencabut ruhnya. Allah memanggilnya dalam keadaan husnul khotimah. Beliau di penghujung usianya mati, meninggal dalam keadaan mengkhatamkan Al-Quran 3 kali selama 3 hari. Semoga Allah memperjalankan kita untuk menggapai husnul khotimah sebagaimana yang terhadir di dalam Syekh Amir ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kenapa bisa seperti ini? Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man asha ala syai'in mata alaiha. Sapa wong urip nyenengi barang, mongko matine ya pas wayah nyenengi barang iku. Man asha ala syai'in mata alaiha. Siapa yang hidup mencintai sesuatu, maka dia mati pun akan mencintai atau dalam keadaan mencintai sesuatu itu. Ibnu Qasim Al-Jauziyah dalam kitab Ad-Da'wu wad-Da'wa niki nerangaken enten tiyang jatuh cinta terhadap seorang perempuan, seorang gadis yang kebetulan saat itu menanyakan di manakah pemandian minjam? Di manakah pemandian minjam? Pemandian minjam itu seperti halnya di sini tempat rekreasi. Kemudian karena seorang ini terpesona dengan kecantikan wanita itu, dia mengatakan disinilah pemandian minjam itu. Monggo, niki lho pemandian minjam niku niki. Wanita muda ini tahu, kelihatannya dia sedang ditipu. Tapi dia menuruti permintaan laki-laki itu untuk masuk rumahnya, dan dia mengatakan kita tidak akan pernah senang sebelum kita makan-makan yang enak dan membuat sesuatu yang nyaman sebelum kita masuk di pemandian minjam. Akhirnya seorang laki-laki ini seneng banget, tunggu kamu di sini, aku akan belikan makanan apapun yang kamu kehendaki. Akhirnya laki-laki ini keluar, lali lawange ora dilep, lali lawange ora dikunci, sehingga anak gadis ini lari, sehingga laki-laki ini tidak tahu. Ketika masuk sudah membeli makanan banyak, sudah membeli minuman yang banyak, ternyata gadis itu telah hilang dari pandangan wajahnya. Dia menyesal, sehingga penyesalan itu membuatnya sakit dan selalu mengatakan di manakah pemandian minjam. Dalam sakitnya itu keluarga berkumpul, tetangga berkumpul mentalkin beliau, la ilaha illallah,
Kak, ucapkan la ilaha illallah, Kak, ucapkan la ilaha illallah. Tapi selalu yang diucapkan bukan la ilaha illallah, tapi yang diucapkan adalah pemandian minjab, pemandian minjab. Sehingga dia mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan terburuk, yaitu mati dalam keadaan mencintai dunia. Ini yang disebut man 'asha 'ala syai'in mata 'alaiha. Siapa yang hidup dalam mencintai sesuatu, maka matinya akan mencintai sesuatu itu. Makanya dalam pertemuan siang ini, alhamdulillah, ini dalam rangka finish dan tambah kontraknya Ibu Khairul Umiyati dan Ibu Sriyati. Semoga dunia yang dikumpulkan, dunia yang diharapkan ini bukan dunia yang menghambat perjalanan kita di akhirat, tapi dunia yang membawa penuh dengan keberkahan dan membawa kebaikan untuk di akhirat beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Soalnya kulon jenengan ini mesti arep-arep keberkahan, kehidupan sing berkah, umur sing berkah, dunya sing berkah, anak sing berkah, ilmu sing barokah. Kabeh wong arep-arep barokah. Rumangsane barokah iku nek dunyane akeh barokah. Ada yang mengatakan barokah itu bila dunianya semakin banyak, semakin banyak, semakin kaya, semakin kaya. Ilmu yang banyak itu bila semakin pinter, semakin pinter, semakin pinter. Bukan harta yang barokah, belum tentu banyak, tapi menambah seseorang untuk taat kepada Allah. Ziyadatul khair li taatillah. Bertambah-tambahnya kebaikan karena taat kepada Allah. Jadi tambahi kontrak nyebabno saged merdamel, terus iso taat ning Allah, iku sing diarani barokah. Bondo akeh, harta yang banyak, tidak mengajak kepada kebaikan, tapi tidak mengajak kepada taat kepada Allah, itu bukan barokah. Ada yang sedikit barokah, sedikit hartanya, tapi menyebabkan dia taat kepada Allah. Umur yang barokah niku ora kudu sehat. Sehat taat ning Allah iku barokah. Tapi sakit, tapi dengan sakitnya menyebabkan dia taat kepada Allah niku nggih barokah. Kaya contone sakitipun Nabi Ayub alaihi salam. Nah, perjalanan barokah ini jangan sampai dengan kita mendapatkan kekayaan, dengan kita mendapatkan harta benda, jangan sampai kita mencintainya sehingga kita mati dalam keadaan mencintai dunia dan mengakibatkan su'ul khotimah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi kenapa orang yang mengatakan pemandian minjab ini ditalkin, diajari la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak mampu, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah? Karena kebiasaan dia hidup adalah mengatakan kata-kata itu. Makanya kalau kita ingin mati dalam keadaan la ilaha illallah, maka selayaknya kita harus membiasakan setiap habis sholat, di waktu-waktu senggang kita, dimanapun kita berada, biasakan la ilaha illallah. Maka insya Allah nanti kita akan meninggal dalam keadaan mencintai lafaz la ilaha illallah dan bisa mengucapkan la ilaha illallah, sehingga kita menjadi orang yang husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bahkan Mujahid bin Jabir mengatakan, dia menyaksikan Mujahid bin Jabir ini berkata, pokoknya wong mati iku ngadepi kematian iku karek apa sing dilakoni bendinane karo sapa kanca lungguhe. Kalau kita sering dengan para ulama, maka kematian kita akan seperti kematian para ulama. Kalau tempat duduk kita ini tukang catur senengane sekak, mati pun akan seperti pemain sekak. Makanya Mujahid bin Jabir mengatakan,
saya mempunyai teman di detik-detik akhir kehidupannya, aku datang menjenguknya. Pas aku menjenguk, dia mengatakan sekak, 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 mati. Masya Allah, di akhir kalimat hidupnya dia mengatakan sekak. Mujahid bin Jabir bertanya, kenapa dia mengatakan sekak? Orang-orang menjawab, memang dia terbiasa bermain catur hingga melalaikan kewajibannya sebagai seorang muslim. Makanya ibu, monggo kula njenengan sedaya ngati-ngati sanget apa sing disenengi. Nek senengane bondo donya ya mati dalam keadaan mencintai bondo donya. Nah, lawan daripada husnul khotimah itu adalah su'ul khotimah. Su'ul khotimah ini adalah kematian di mana orang yang su'ul khotimah ini, kematian yang buruk ini diakibatkan oleh kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Husnul khotimah, kematian yang baik ini karena dia terbiasa melakukan amal-amal soleh, melakukan amal-amal yang baik. Bahkan Ibnul Qayyim mengatakan bahwa banyak sekali pelajaran ketika kita menyaksikan kasus di mana orang sekarat sakratul maut. Ternyata dalam sakratul maut itu setan akan datang membujuk untuk seseorang yang sakratul maut ini dibujuk untuk bermaksiat sebagaimana yang dia inginkan, sehingga dalam kematiannya dia melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana agar hatinya, imannya melemah, sehingga dalam sakratul maut hati dan jiwanya itu kacau, sehingga ketika nazak, tercabutnya nyawa yang sedang dia alami, setan mengerahkan seluruh kekuatan dan konsentrasinya dan menghimpun semua kemampuannya untuk memanfaatkan peluang. Sesungguhnya saat inilah ibu, saat-saat nazak sakratul maut inilah klimaks yang menentukan. Saat itu setan hadir dalam kondisi yang terkuat, sementara kita hamba orang yang sakratul maut ini dalam kondisi yang paling lemah. Lalu siapa yang selamat dari godaan setan? Nek cara teng kitab Daqaiqul Akhbar niku nek diceritake wong arep mati niku diparani setan sing memba wong sing paling disenengi. Umpama sampeyan seneng anak jenenge Iwan, Iwan teko nggawa secangkir gelas yang berisi air. Sedangkan orang yang sakratul maut dalam keadaan kering keronta, kepingin minum, haus. Anaknya yang paling dicintai datang membawa air ini, setan ini, "Bu, apakah engkau sangat mencintai aku?" "Ya nak, aku sangat mencintaimu." "Ini air Bu, minumlah." "Ya nak, aku minum. Tapi sebelum minum katakan bahwa tidak ada Tuhan. Katakan Gusti Allah iku ora ono." Saat itu iman dipertaruhkan. Ketika hati ini sikoh, kuat, ketika keimanan ini kuat dan dijaga oleh Allah, maka seketika ibu ini akan mengatakan, "Nak, aku lebih baik kehilangan apapun yang ada di dunia ini, bahkan engkau, tapi aku tidak akan kehilangan imanku." Sehingga setan ini tidak bisa menggoda si ibu ini. Makanya semoga kita selalu berdoa, semoga Allah memberikan kematian kita dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Insyaallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih Bukhari dawakan innamal a'malu bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung penutupnya. Jadi amalan itu penting pungkasane. Kematian pungkasane apik, amal soleh apik, insya Allah pungkasane apik. Makanya seorang ulama besar yang namanya Sufyan Ats-Tsauri ini sampai
air matanya selalu tumpah, selalu menangis. Dan ketika beliau menangis, ditanya oleh seseorang, "Wahai Abu Abdillah Sufyan Ats-Tsauri, apa yang membuat Anda menangis? Apakah karena merasa banyak dosa? Padahal engkau aku lihat orang yang sangat soleh, banyak beramal soleh." Abu Abdillah Sufyan Ats-Tsauri menjawab, "Bukan. Aku menangis bukan karena merasa banyak dosa. Akan tetapi aku menangis karena takut jika imanku berbalik sebelum kematianku." Artinya kita harus selalu berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Kita harus selalu punya ghirah, punya harapan bahwa kematian kita ini kematian yang husnul khotimah. Imam Sufyan Ats-Tsauri niki takut jika dosa-dosa yang telah beliau lakukan di akhir hayatnya menjadi penghalang untuk mendapatkan husnul khotimah. Karena padahal Imam Sufyan Ats-Tsauri itu imamnya para tabi'in, pemimpinnya para ulama, masih takut akan datangnya su'ul khotimah. Apalagi kita, hamba yang awam, hamba yang banyak maksiat, mestinya kita harus lebih takut lagi untuk su'ul khotimah. Semoga Allah menjadikan kita husnul khotimah. Allahumma amin. Lah, bagaimana? Lalu langkah apa yang harus kita lakukan agar kita selamat dari su'ul khotimah? Man khafa adlaja. Barang siapa yang takut, niscaya dia akan lari. Sampan wedi karo singa, melayu wo. Sampan wedi karo gajah, melayu wo. Siapa yang takut, larilah. Hari ini kita ngaji tentang bahayanya su'ul khotimah. Kalau kita takut su'ul khotimah, maka mestinya kita harus lari dari hal-hal yang menyebabkan su'ul khotimah. Kita akan berbuat sesuatu itu menghalangi kita untuk terjebak dalam su'ul khotimah. Kita harus melakukan benteng diri, sehingga benteng diri ini menyebabkan kita terhindar dari su'ul khotimah. Apa langkah yang kita lakukan? Yang pasti agar kita selamat dari su'ul khotimah, maka tinggalkan maksiat, tinggalkan kemauan syahwat. Karena maksiat dan syahwat inilah biang, dua hal ini menjadi biang daripada su'ul khotimah. Ibnu Katsir pernah nate ngendika, dosa-dosa karo maksiat syahwat itu akan membuat hina pelakunya saat menghadapi kematian. Dadi ngeten Ibu, wong sakratul maut iku ana loro. Wong sakratul maut iku ana loro. Wong sakratul maut yang merasakan sakit, dan sakratul maut sing merasakan hal yang tidak ada sakit tapi ada rasa nikmat. Loh, katanya dalam beberapa keterangan wong sakratul maut itu seperti dicubles tombak 70, leres. Sakit karena ruh berpisah dari jasad. Tapi dalam satu ayat Al-Quran Allah berfirman dalam Yusuf, falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna kulla wahidatin minhunna sikina wa qalat ikhruj alaihin falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara. Dalam ayat ini Allah menceritakan ketika Zulaikha dihujat oleh netizen orang-orang Mesir. Zaman dulu menghujatnya lewat mulut, kalau sekarang lewat media sosial. Jadi orang-orang Mesir itu menghujat, bagaimana mungkin seorang
yang punya kedudukan tinggi di negara jatuh cinta kepada budaknya, jatuh cinta kepada anak angkatnya. Akhirnya Zulaikha memanggil 40 orang wakil dari pejabat-pejabat Mesir, orang yang punya kehormatan tinggi, kedudukan tinggi, kaya raya, orang yang paling cantik dan paling terhormat dipanggil, disuguhi apel, jeruk, pokoknya buah-buahan, dikai gladi, dikasih pisau. Setelah mereka mengelupas kulit buah-buahan itu, Nabi Yusuf disuruh keluar. Setelah keluar, apa yang terjadi? 40 wanita orang Mesir ini ternyata tidak mengiris kulit buah-buahan itu, ternyata mengiris kulit tangan mereka sendiri. Dan anehnya mereka tidak merasakan sakit. Karena apa? Karena memandang sesuatu yang sangat indah dan mengatakan mahadza basyara, inilah manusia. Kita, Ibu, nanti ketika sakratul maut memang ruh itu sakit. Tapi karena kita melakukan amal soleh, menghindari maksiat, menghindari syahwat, maka Allah akan melihatkan kepada kita nanti ketika sakratul maut isen-iseni swarga. Terlihat semua keindahan-keindahan surga. Sehingga dari keindahan surga ini ruh kita melihat dan ruh kita ini keluar mengikuti sesuatu yang membawanya ke dalam surga. Sehingga ketika ruh ini keluar, walaupun mestinya sakit seperti jari yang dipotong, tapi karena yang dilihat itu lebih indah, maka sakit itu tidak dirasakan. Allahumma amin. Masya Allah, semoga kita seperti itu. Allahumma amin. Yang kedua, itu ada orang yang merasakan sangat sakit sekali ketika mengalami sakratul maut. Siapa mereka? Orang-orang yang gemar maksiat, orang-orang yang gemar menuruti syahwat. Nanti ketika mereka sakratul maut, nazak niku ruh dijabut. Melepasnya ruh dari jasad itu sudah sakit. Rohnya diperlihatkan oleh Allah isan-isanin rokok yang sangat menyakitkan, sehingga ruh ini dipaksa keluar, tidak mau, diendelik ning jero jasad, jasad merasakan sakit, dipaksa juga merasakan sakit. Inilah kematian yang sangat menyiksa, yaitu kematian su'ul khotimah, karena sebelum dia mati dia sudah merasakan sakitnya kematian, karena ruh diambil, ruh melihat neraka. Semoga Allah menghindarkan kita dari kematian yang seperti ini. Allahumma amin. Semoga betul-betul kita bahagia di penghujung usia kita. Nah, bagaimana agar kita husnul khotimah? Nanti ada tanda-tanda husnul khotimah. Cuma ada satu hadis di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, "Idza aradallahu bi abdihi khairan istakmalahu." Ketika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka Allah akan memperkerjakannya. Ketika Allah menganggap kita baik, maka Allah akan mengambil kita sebagai karyawannya, sebagai pekerjanya. Para sahabat janggal, qalu kaifa yastakmiluhu? Ya Rasulullah, bagaimana cara Allah mengambil kita sebagai karyawan? Qala yuwaffiquhu bi amalin sholihin qabla mautih. Rasulullah menjawab, yaitu Allah akan memberinya pertolongan untuk beramal soleh sebelum kematiannya. Hadis rawahu Imam Ahmad wa Tirmidzi. Ya Rasulullah, bagaimana cara Allah mengangkat kita sebagai karyawannya? Rasulullah dawuh, yuwaffiquhu li amalin sholihin qabla mautih. Allah akan menolong kita, memudahkan kita untuk melakukan amal soleh sebelum kematian kita. Makanya tanda untuk menolak su'ul khotimah, jauhi dosa,
jauhi syahwat, dan jadikan diri kita ini kurir-kurirnya Allah. Jadikan kita ini karyawannya Allah. Jadikan Anda sebagai kurir sedekah, kurir ilmu, kurirnya sholat, kurirnya majlis taklim, kurir, pokoknya kita ini karyawannya Allah. Siapa yang menjadi karyawannya Allah, menghambakan dirinya menjadi karyawannya Allah, itu tanda dia dicintai Allah dan dia akan dijauhkan dari su'ul khotimah dan memudahkan dia untuk husnul khotimah. Allahumma amin. Siap Ibu? Kira-kira jenengan sakniki pun dadi kurire napa? Dadi kurir sedekah, dadi kurir sholat, jadi kurir tahajud, dari kurir duha. Yuk ajak teman-teman kita. Masya Allah, barakallah. Terus apa tanda-tanda husnul khotimah? Setelah kita tahu bahwa kematian su'ul khotimah itu sangat menyakitkan, dan penyebab su'ul khotimah itu ada dua, yaitu maksiat, dosa, dan syahwat. Kemudian apa tanda-tandanya husnul khotimah? Sehingga dengan husnul khotimah ini yang disebut dengan bahagia di penghujung usia. Gunanya apa banyak harta tapi tidak husnul khotimah? Buat apa umur panjang kalau tidak husnul khotimah? Buat apa punya anak banyak tapi tidak mengantarkan kita husnul khotimah? Tidak menjadi bahagia di penghujung usia. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, jadi Allah ngekei tondo-tondo ning gone wong sing usiane bahagia di akhir ujungnya. Di ujung usianya dia bahagia, tanda-tandane napa? Husnul khotimah, yaitu dengan dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Jadi sebelum kematiannya, akhir ucapan hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah, itu husnul khotimah. Rasulullah dawuh, man qala la ilaha illallah ibtigha wajhillah khutima lahu dakhalal jannah. Wa man shoma yauman ibtigha wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Wa man tasaddaqa bi shadaqatin khutima lahu biha dakhalal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, barang siapa yang berzikir la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah yang tujuannya hanya untuk mengharap ridhonya Allah, kemudian hidupnya diakhiri dengan itu, maka dia masuk surga. Barang siapa yang berpuasa sehari, kemudian dia mengharapkan puasanya itu untuk mengharapkan ridhonya Allah, kemudian dia kapundhut meninggal, diakhiri hidupnya dalam keadaan puasa, husnul khotimah, dakhalal jannah, dia masuk surga. Dan barang siapa yang bersedekah, yang dia sedekah itu hanya untuk mengharap ridhonya Allah, kemudian mati di akhir hayatnya bersedekah kapundhut, maka dakhalal jannah, itulah orang yang husnul khotimah, masuk surga. Semoga Allah memilihkan kita di antara itu. Betapa nikmatnya Bapak Ibu, setelah kita baca Quran kita meninggal, setelah kita berzikir kita meninggal, setelah kita bersedekah kita meninggal, bahkan kita meninggal dalam keadaan puasa. Dan ini yang terjadi kepada guru besar kami, Said Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau itu ketika ngaji sering matur, saat ngaji seperti ini sering matur. Cara bahasane kene ya Kang santri, nak. Beliau selalu memanggil santrinya dengan kata-kata anak. Hei anak-anakku, doakan nanti kematianku mati dalam keadaan puasa. Kemudian doakan kematianku nanti mati meninggal di ghurfah, masya Allah. Tadi beliau punya perpustakaan di kamar yang disitu penuh dengan kitab. Saya masuk insya Allah beberapa kali, di situ penuh kitab, dan di situ meninggal di situ dan tidak ditemui keluarganya, tapi meninggal saat ngaji sama santrinya. Yang ketiga, beliau memohon doa,
meninggal saat melakukan puasa. Subhanallah. Beliau meninggal di bulan Ramadan saat puasa. Beliau meninggal di ghurfah, Masya Allah, di perpustakaan saat taklim sama santri-santrinya. Dan beliau meninggal dalam keadaan terbaik, yaitu meninggal saat ngaji. Masya Allah, semoga kita bisa niru ibu ya, Allahumma amin. Bisa meninggal setelah la ilaha illallah, bisa meninggal saat puasa, bisa meninggal saat bersedekah. Makanya ketika salah satu dari kita sakit dan sakratul maut, sedang mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak boleh diingatkan, ora oleh tidak boleh diingatkan apapun yang berkaitan dengan dunia. Misal keluargane ono sing arep kapundhut, terus wis wiritan apik-apik la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampean besiki, "Bulik, sawahmu sing lor kae mbok bageno sapa, Bulik?" Buareng lagi jawab, "Ponakanku Dewi mati." Lah, itu dilarang dalam syariat. Sing nakoki ku dosa. Wong wis apik-apik la ilaha illallah ditakoki sawah sing lor kae dikekne sapa, bareng nyebut Dewi mati. Makanya ketika sanak kerabat kita sudah benar-benar mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah ini kalimah tauhid, kalimah yang disebut dengan urwatil wuthqa, tali yang kuat, yang disebut dengan al-qaulus tsabit, perkataan yang kokoh. Kalimah la ilaha illallah adalah kalimah thayyibah, tidak agar kalimah yang terbaik mengalahkan la ilaha illallah. Maka ketika orang sudah sakratul maut mengatakan itu, jangan ingatkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Pertama, tanda kematian orang mukmin yaitu ketika dia husnul khotimah, yaitu ketika dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka para salafun saleh, para ulama-ulama kita terdahulu, sebagaimana yang diceritakan oleh Malik bin Dinar. Malik bin Dinar itu sering mengatakan seperti ini, "Demi Allah, kalau saja aku sanggup untuk tidak tidur, maka aku tidak akan pernah tidur." Ditanyakan, "Wahai Malik bin Dinar, mengapa begitu?" "Ya Aba Yahya," wahai Malik bin Dinar, Abu Yahya. Dia menjawab, "Aku khawatir malaikat maut menjemputku sementara aku sedang tidur. Aku ingin malakul maut mendatangiku saat aku sedang beramal soleh." Jadi Malik bin Dinar itu apa turu wedi? Kok nek wayah turu mati piye? Seandainya fisikku mampu untuk tidak tidur, aku tidak akan pernah tidur. Aku akan gunakan selalu amal soleh, sehingga ketika aku mati dalam keadaan beramal soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, "Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih." Setiap hamba itu akan dibangkitkan sesuai kondisi ketika ia mati. Kita tidak tahu kapan kematian datang menyapa kita. Persiapan menyambutnya harus dilakukan. Siap-siap, cawis-cawis kanggo golek sangune mati. Misal wong kok mati ini dalam keadaan maca Quran, besok dia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan membaca Quran. Amin ya Allah, amin ya Allah. Orang yang dikapundhut dalam keadaan puasa, maka besok kita dibangkitkan dari kubur, kita dalam keadaan puasa. Orang yang meninggal dalam keadaan sujud, dalam keadaan sholat, maka
dia dibangkitkan oleh Allah nanti juga dalam keadaan sujud, dalam keadaan sholat. Di Bojonegoro itu ada orang yang istiqomah sholat jamaah di Masjid Agung. Bahkan di detik-detik wekdal sepoe, namanya Pak Slamet. Iku nek arep jamaah iku numpak becak, dan becaknya itu aktif 5 waktu nunggoni. Dan setelah sholat zuhur, beliau saat sholat ternyata Allah memanggil dalam keadaan sujud di Masjid Agung sholat zuhur. Masya Allah, orang seperti ini kata Rasulullah, yub'atu kullu abdin ala ma mata alaih. Setiap hamba itu nanti dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan kematiannya seperti apa. Kalau mati dalam keadaan sujud, berarti besok dibangkitkan dalam keadaan sujud. Kalau mati dalam keadaan berzina, berarti dia dihidupkan seperti babi yang tidak pernah malu untuk berzina. Tergantung kita mati dalam keadaan apa. Itu yang pertama, tanda-tanda husnul khotimah, yaitu ketika kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Semoga Allah mudahkan untuk kita. Yang kedua, tanda-tanda husnul khotimah, yaitu ketika kening seseorang berkeringat saat meninggal. Ada orang meninggal, kemudian keningnya berkeringat, itu tanda dia husnul khotimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, mautul mukmini bi'irqil jabini, mautul mukmini bi'irqil jabini, kematian orang mukmin dengan keringat di kening. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Jadi orang mukmin itu misal lisannya tidak mengucapkan la ilaha illallah, tapi di kening dahinya ada keringat, basah oleh keringat, itu tanda dia husnul khotimah. Itu yang kedua. Iso dititeni nek neng wong mati aja mbok cebleki jempolane, wis adem ki, wis adem delok kas mati. Perhatikan keningnya. Ketika kening ini mulai berkeringat, tanda dia dekat dengan Allah dan dia tanda dia husnul khotimah. Yang ketiga, tanda orang husnul khotimah adalah meninggal pada saat Jumat siang atau malamnya, malam Jumat atau siangnya. Ini tanda-tanda husnul khotimah. Alhamdulillah bapak kula kapundhut Jumat Pon. Muga-muga nggih benjing kula nggih melu Jumat. Jenengan sedaya muga-muga kapundhute nggih dina Jumat. Allahumma amin. Umpama ora Jumat, muga-muga keningnya berkeringat, sedaya saged husnul khotimah. Rasulullah dawuh, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahu Allahu fitnatul qabri." Rawahu Ahmad. Tidak ada seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Artinya ini orang mukmin yang taat. Pokoknya mukmin, tidak melakukan kemungkaran, tidak melakukan kemaksiatan. Kok ndang sampean bar maca hadis iki, wah wong mati dina Jumat husnul khotimah, wis aku wani kendat wae, kendat pas wayah dina Jumat. Lah iku ya tetep husnul khotimah, wong kendat. Nah, artinya Allah sesuai rencana Allah, iradah dan kudrahnya Allah, kita dipundhut kembali kepada Allah di hari Jumat. Kemudian yang berapa tadi? Yang pertama tanda-tanda husnul khotimah bisa mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua keningnya berkeringat. Yang ketiga kapundhutnya pada hari Jumat. Yang keempat tanda-tanda husnul khotimah adalah ketika kapundhut dalam keadaan syahid. Syahid artinya meninggal di jalan Allah. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, menurut kalian wahai para sahabat, siapakah orang yang syahid? Para sahabat menjawab, orang yang terbunuh di jalan Allah, maka ia syahid. Kemudian Rasulullah menimpal,
bersabda menjawab, kalau begitu orang yang mati syahid itu sedikit sekali dari umatku. Sedikit sekali dari umatku. Kemudian mereka bertanya, kalau begitu siapakah wahai Rasulullah orang-orang yang mati syahid? Rasulullah menjawab, orang yang mati syahid adalah satu, orang yang berjuang di jalan Allah, dia syahid. Orang yang mati karena sakit taun, karena virus apa kayak corona apa nek ngarani taun, wabah, pagi sakit sore meninggal, sore sakit pagi meninggal. Orang yang terkena taun syahid. Barang siapa yang mati karena sakit perut, perutnya besar karena liver, sakit mah, sakit lambung, orang yang mati karena sakit perut dia syahid. Dan orang yang mati karena gharik, karena tenggelam, naik perahu, tiba-tiba perahunya pecah, kemudian tenggelam, syahid. Kita berada di tepi pantai, tiba-tiba ada tsunami, tenggelam, syahid. Rawahu Muslim. Ternyata orang-orang yang mati syahid inilah orang-orang yang mendapatkan tanda-tanda husnul khotimah. Apa tadi? Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang mati karena taun, orang yang tenggelam, orang yang sakit perut. Iki darah tinggi ning to ora iki ketoke ora ono. Melahirkan di beberapa riwayat yang lain termasuk melahirkan. Melahirkan itu tanda-tanda syahid. Ternyata banyak yang syahid. Kemudian untuk kita melangkah menjadi orang yang husnul khotimah adalah kuncinya satu, istiqomah dalam kebaikan, selalu menyembah Allah dan selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, inna quluba bani adama kulluha min asbaini min asabi'ir rahman kaqalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha. Sesungguhnya kalbunya keturunan Adam, hati-hatinya anak Adam berada di antara dua jari dari jari-jari Allah laksana satu hari. Allah membolak-balikannya sesuai kehendaknya. Kemudian Rasulullah bersabda, Allahumma musarrifal qulub, ya Allah zat yang membolak-balikkan hati, sarrif qulubana ala taatik, ya Allah palingkanlah hati kami kepada ketaatan kepadamu. Jadi langkah untuk menuju husnul khotimah yaitu selalu istiqomah dalam menjaga iman, istiqomah taat, kemudian berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Itu tema siang ini, bahagia di penghujung usia. Mungkin ada 1-2 pertanyaan kami persilahkan, atau nanti kita tutup dengan doa sesuai doanya Sohibul Hajat yang manfaatnya kita berikan. Doa ini untuk putri Ibu Sriati dan doa untuk putra-putrinya Ibu Khairul Umiyati dan untuk kita semua. Semoga kita mendapatkan kemanfaatan dari doa ini dan menyebabkan kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ada pertanyaan, monggo Ibu. Monggo kepada Bapak Ibu, silakan bila ada pertanyaan atau undang-undang dan mau dipertanyakan, monggo tulis saja untuk umum, monggo jalur di luar tema untuk monggo dipersilakan dari zaman perundang-undangan, kami persilakan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nerek tangklet abah kula Umi Andayani dari Hasanah On Air. Nggih. Niki badhe nerek tangklet. Umpami seorang ibu itu ingin anaknya dikekai, tapi karena
karena halangannya dia belum jadi pulang, selalu begitu, jadinya tertunda 4 kali. Maksudnya kalau anaknya itu memang laki-laki umur 15 tahun, kan katanya kalau nikahan itu dari umur 7 hari sampai akil balik. Lah kalau perempuan 9 tahun, kalau laki-laki katanya 15 tahun. Jadinya karena halangannya itu sebenarnya dia tuh udah nggak usah nunggu pulang sebenarnya sama keluarga begitu, tapi keluarganya itu menginginkan nunggu kamu pulang begitu. Jadi setiap kali mau pulang tertunda terus sampai 4 kali, jadinya belum terjadi. Setiap kali itu kambingnya maksudnya dijual gitu. Terus yang saya tanyakan sekarang, jika sampai anaknya itu hampir umur 15 tahun, jadinya untuk mengejar waktu itu agar bisa sebelum umur 15 tahun, agar kekahannya itu bernilai tetap akikah. Kalau katanya setelah akil balik itu bernilai sedekah biasa. Jadinya seorang ibu itu ingin berusaha untuk bisa mengikai anaknya sebelum akil balik, tapi di saat itu juga dia ada punya hutang sama seseorang. Jadinya langkah yang paling baik itu membayar hutang dulu atau ngikai anaknya itu. Matur sembah nuwun apa ngoten mawon, punten radi panjang amargi pripun yang seharusnya ngoten lho. Matur sembah nuwun sepuntene. Bismillahirrahmanirrahim. Akikah itu kullu ghulamin murtahinun bi aqiqatihi yauma sabi'ihi nggih. Setiap bayi yang dilahirkan itu tergadaikan dengan akikahnya yang disembelih pada yauma sabi'ihi, yaitu disembelih ketika hari ke-7 dari kelahirannya. Ketika tidak mampu, maka bisa ditunda sampai sebelum masuk waktu balik. Kalau sampai balik, yang tidak disunnahkan itu untuk orang tuanya, tapi disunnahkan untuk anaknya. Kalau kita sudah balik, maka kesunahan akikah tidak kembali kepada orang tuanya, tapi kembali kepada anaknya. Pahala akikah untuk dirinya sendiri, atau tadi dikatakan sebagai bernilai sedekah. Pripun saene ibadah ngoten niku aja sampai nunggu ideal, Ibu. Ideale kudu sampean rawuh ning omah dhisik lagi akikah, ya tidak harus seperti itu. Pondok saya ini sering orang Hongkong, orang Jakarta, Pak Yai, daripada saya ribet nih anak saya akikoi, langsung dia ngirim kambing atau ngirim uang untuk belikan kambing disembelih di sini. Orangnya di Jakarta, orangnya Hongkong, orangnya di Hongkong, nyembelihnya di pondok, dikasih makan nutrisi untuk para santri. Manfaatnya banyak karena dagingnya diserap oleh anak-anak yang menghafalkan Al-Quran, yang menjadi hati, pikiran, keringat, daging untuk anak-anak penghafal Al-Quran. Apakah seperti itu boleh? Boleh, walaupun sunnahnya ketika kita datang hanya dapat kesunahan melihat saat menyembelih. Jadi saat menyembelih sunnah kita melihat, tapi bukan berarti terus harus menunggu, ya tidak. Kebaikan itu jangan ditunda. Kalau menurut saya, ya selagi kita mampu, ya lakukan dengan cara yang sesederhana mungkin. Tidak harus ngundang tetangga. Wong sunahnya akikah itu dibagi-bagikan dalam keadaan matang. Tidak harus ada acara, karena ini sifatnya ubudiyah ukhrawiyah. Akikah itu satu ibadah akhirat yang bernilai sosial. Ojo diwalik, ojo didadekno akikah iku dadi ibadah sosial sing harapane akhirat. Kualik, akikah kudu ngundang wong, akikah kudu diramekno, akikah kudu dimasyhurno. Tidak, itu nanti menjadi ibadah sosial yang akhiratnya belakangan. Harus dibalik. Tapi tasik gadah utang kok Pak Yai, ini kok kangge bayari utang apa akikah riyin? Hutang itu ada dua, Ibu. Ada hutang yang sifatnya kredit, ada hutang yang sifatnya bisa ditunda.
kalau kita sedekah ibadah nunggu hutang lunas sampai mati zaman rangarah ibadah. Ono wong ape sedekah gara-gara duwe utang, ora wani sedekah gara-gara bayar utang hukumnya wajib sedekah sunnah sampai mati, kadang utang urung lunas kita tidak bersedekah. Maka kalau memang hutangnya hutang yang sifatnya kredit harus dibayar ya bayar. Tapi hutang yang sifatnya bisa ditunda atau bisa dinego, maka perbanyak sedekah. Dengan perbanyak sedekah itu hutang Anda akan menjadi cepat lunas. Itu Ibu, semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti.